Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang menuntut kita untuk terus bergerak, pernahkah kamu membiarkan dirimu tenggelam dalam dunia lain meski hanya untuk beberapa jam? Sebuah dunia di mana kamu bisa menjadi pahlawan epik, detektif jenius, atau sekadar menikmati kisah yang indah. Game dan film seringkali dipandang sekadar pelarian, tapi jika direnungkan, keduanya bisa menjadi lebih dari itu. Psikologi modern sebenarnya mengakui nilai positif dari kegiatan menonton film atau bermain game. Konsep stres positif, sering muncul saat kita menyelesaikan level sulit atau menebak plot twist sebelum karakter utama menyadarinya. Rasa puas setelah menamatkan sebuah game berat atau film yang menggugah pikiran memicu pelepasan dopamin, neurotransmitter yang terkait dengan kesenangan dan pencapaian. Dalam kerangka self-determination teori dari Ryan dan Deci, game memenuhi 3 kebutuhan psikologis dasar, yaitu 1. Kompetensi. Saat kita berhasil mengalahkan bos terakhir atau memecahkan misteri. 2. Otonomi. Kebebasan memilih jalan cerita atau gaya bermain. 3. Keterhubungan. Berbagi pengalaman dengan sesama penggemar atau karakter dalam game. Film, di sisi lain, menawarkan katarsis pelepasan emosional yang sehat. Menangis di film sedih atau tertawa di film komedi adalah bentuk regulasi emosi yang alami. Bahkan, sinematerapi, terapi sinema, digunakan oleh beberapa psikolog untuk membantu klien memahami perasaan mereka melalui refleksi karakter di layar. Akhir dari permainan dan cerita ada sensasi tersendiri, seperti menyelesaikan sebuah perjalanan. Perasaan ini mirip dengan sense of accomplishment, pencapaian yang memberikan kita keyakinan bahwa kita bisa menyelesaikan sesuatu. Secara psikologis, pengalaman ini membangun self-efficacy, keyakinan pada kemampuan diri sendiri, yang bisa terbawa ke dunia nyata. Seorang pemain yang gigih menyelesaikan game sulit mungkin akan lebih sabar menghadapi tantangan di kantor. Seorang penonton film yang merenungkan pesan film mungkin mendapatkan perspektif baru tentang hidupnya. Namun, kita semua tahu jebakannya. 1 episode bergulir menjadi 5. Coba menyelesaikan 1 chapter berubah menjadi begadang sampai subuh. Waktu sumber daya paling berharga yang kita miliki menguap begitu saja. Disinilah letak tantangannya, bagaimana menikmati tanpa tenggelam. Fenomena hyperfokus dalam game bisa membuat kita kehilangan jejak waktu, ini menyenangkan. Tapi jika terlalu sering, dunia nyata kita yang membutuhkan aktualisasi diri bisa terabaikan. Aktualisasi diri, puncak dari hierarki kebutuhan Maslow, adalah proses menjadi versi terbaik dari diri kita, mengembangkan potensi, mengejar mimpi, dan mewujudkan harapan yang selama ini kita simpan. Bijak menggunakan waktu, maka, bagaimana kita bijak menggunakan waktu? Bukan dengan berhenti menikmati game atau film, tapi dengan menjadikannya batu loncatan, bukan tujuan akhir. Game strategi bisa mengasah kemampuan problem solving yang berguna untuk pekerjaanmu. Film biografi bisa menginspirasimu untuk mengejar passion yang selama ini tertunda. Jadikan keduanya sebagai hadiah setelah menyelesaikan tugas penting. Inspirasi untuk mimpimu, bukan pengganti mimpimu. Jeda yang menyegarkan, bukan pelarian permanen. Game dan film mengajarkan kita tentang perjalanan pahlawan. Tapi ingatlah, kamulah pahlawan dalam hidupmu sendiri. Layar lebar dan layar konsol hanya menampilkan cerita orang lain. Giliranmu sekarang untuk menulis ceritamu dengan waktu yang bijak kamu kelola, dengan semangat yang terinspirasi dari petualangan yang kamu nikmati. Jadi, nikmati gamemu, tonton film favoritmu, tapi setelah akhir permainan, bangkitlah, dan kejarlah mimpimu dengan semangat yang sama seperti saat kamu berusaha menamatkan game tersulit dalam hidupmu. Karena pencapaian tertinggi bukan di dunia virtual, tapi saat kamu berhasil mewujudkan versi terbaik dirimu di dunia nyata. Hidup adalah game terbesar yang pernah ada, dan kamu sudah memulai sejak lahir. Mainkan dengan bijak.